sore, Bapak Ibu, bisa dimanapun berada. Ketemu dengan saya, Sisko Eko dari Beta Putih News. Sekarang kita sedang berdiskusi eksklusif bersama dengan salah satu pakar hukum ternama di Kabupaten TTU, Kota Depok Manado. Beliau juga merupakan pengacara pribadi dari Bupati Timur Tengah Utara Raimundo Fernandes, Bapak Robertus Salu, SA. Kebetulan di sini kita akan berbincang-bincang mengenai kasus plagiarisme yang terjadi di kalangan perguruan tinggi, terutama di salah satu universitas besar di TTU, itu Universitas Timur. Yang kasusnya kemarin sempat kita lihat upload di media, dan mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah pernah membacanya di media kita Beta Putih News. Baik, Pak Robert Salu, selamat sore. Selamat sore. Bapak kebetulan adalah pakar hukum. Menurut kami ya, di media kami menganggap bahwa Bapak ini adalah pakar hukum yang sudah banyak menerima perkara-perkara dan memenangkan beberapa perkara, bahkan sementara juga lagi sedang ngurus perkara, karena tadi siang saya telepon Pak Robert lagi di pengadilan ya. Siap. Pak Robert, ini kemarin kita di media sosial, di media kita di Beta Putihnya sendiri sempat angkat kasus plagiarisme di kalangan perguruan tinggi, khususnya di Universitas Timur. Itu ada kasus yang melibatkan dosen Universitas Timur program studi biologi, program studi bahasa Indonesia, atas nama Pak Uman Rejo. Ini sebelum menjelaskan tentang hukum-hukumnya yang terkait dalam kasus tersebut, mungkin Pak Robert sendiri mungkin bisa memberikan pandangan kepada pemirsa di rumah ataupun siapapun yang ikut dalam diskusi eksklusif ini tentang plagiarisme itu seperti apa? Baik, terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama di sini perlu saya menjelaskan soal apa itu plagiat. Sebenarnya secara simpel, secara sederhana, plagiat itu artinya penjiplakan. Ya. Penjiplakan. Jadi ketika seseorang menjiplak, saya lebih menggunakan kata jiplak supaya kemudian lebih dimengerti oleh kalangan masyarakat. Jadi ketika seseorang, dalam hal ini seorang mahasiswa misalnya, dia menjiplak tulisan orang lain secara sempurna atau secara utuh, maka itu dapat dikatakan plagiat. Secara akademisi, plagiat hemat saya merupakan kejahatan intelektual. Kejahatan intelektual karena berkaitan dengan mengcopy paste pikiran orang. Setuju. Artinya bahwa seseorang yang mengcopy paste pendapat orang lain secara utuh, kemudian seolah-olah menjadikan hal itu menjadi pemikiran dia, itu dinamakan plagiat. Berkaitan dengan ketentuan pidana, ada beberapa aturan yang mengatur khusus tentang plagiat. Jadi plagiat itu sendiri ada ancaman hukum pidananya. Seperti kita ketahui bersama bahwa plagiat itu diancam dalam pasal 70 Ya. Undang-Undang 23 tahun 2002. Di sana secara tegas menyatakan bahwa ketika seseorang menjiplak karya ilmiah tulisan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda 200 juta. Maka tentu perbuatan atau hal plagiat merupakan suatu tindak pidana. Jadi secara otomatis ini pelanggaran hukum berat juga. Pelanggaran hukum, dan bagi saya memang kembali tadi saya bilang bahwa karena plagiat adalah kejahatan intelektual, maka tentu hal ini harus ditindak tegas. Karena kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdidik, orang-orang berintelektual. Karena plagiat ini hanya terjadi pada tingkatan S1 tesis
S1 skripsi, S2 tesis, dan S3 disertasi. Hanya Ditambah dilakukan- vokasi ya. dan vokasi. Profesor. Siap. Dapatkan gelar profesor. Hal-hal ini yang kemudian bisa terjadi plagiat. Sehingga kemudian saya memang sangat tidak setuju karena ini mencoreng wibawa institusi perguruan tinggi. Plagiat ini semestinya. Apalagi ketika dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Unimor misalnya, ini dilakukan oleh seorang dosen. Tentu ini tidak dibenarkan. Dan hemat saya harus ditindak tegas. Kalau misalkan ini dilakukan oleh seorang dosen, sekarang ini kenyataannya dilakukan oleh seorang dosen. Siap. Berarti ini melibatkan tenaga kependidikan, pendidikan tinggi di Universitas Timor sendiri. Berarti ada kaitannya, kalau dalam kajian hukumnya ada kaitannya dengan peraturan undang-undang Sisdiknas, ya Pak. Setuju. Yang kemarin sudah kita jelaskan di media. Setuju. Ada undang-undang Sisdiknas yang mengatakan bahwa kalau misalkan seseorang melakukan plagiat, berarti terbukti, berarti gelar atau apapun yang melekat padanya dengan konsep plagiat tadi itu, dia mengambil skripsi orang atau mengambil tesis orang terus dikutip. Nah, berarti dengan sendirinya gelar atau tesisnya itu, tesis atau skripsinya harus ditarik pulang. Itu menurut Pak Rod seperti apa? Ya. Berkaitan dengan plagiat, kalau pada tingkatan mahasiswa, Ya. maka itu bisa dilakukan misalnya teguran. Kalau masih S1 ya? Masih S1 ataupun S2, dalam kapasitas dia bergabung sebagai seorang mahasiswa, Ya. bisa kita lakukan teguran, bisa dilakukan dengan pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa, bisa dilakukan dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai seorang mahasiswa. Ya. Kalau kemudian dia sudah wisuda dari universitas dimaksud, maka konsekuensi daripada melakukan plagiat adalah gelar akademisnya dicabut. Dan sanksi pidana tadi, pasal 70. Berarti kalau untuk Pak Uman Rejo sendiri, sekarang Pak Uman Rejo sendiri itu gelarnya S2, dia sekarang sudah PNS dan statusnya sekarang PNS. Kemarin menurut diskusi saya dengan ketua program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Timor, beliau mengatakan bahwa tahun kemarin itu Pak Uman Rejo sendiri ikut tes CPNS dan lulus. Terus Pak Uman Rejo sekarang ditempatkan ke Unimor. Dan waktu ditempatkan ke Unimor sebagai dosen, itu juga SK-nya kementerian. Nah, Pak Robert, nanti kita akan bahas soal Pak Uman Rejo dan juga SK dari kementerian, tapi kita break dulu sebentar. Ketahui adalah Pak Umar itu adalah seorang dosen, khusus di pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Timor. Artinya bahwa dalam hal ini beliau bukan lagi mahasiswa. Maka konsekuensi daripada itu, ketika diketahui bahwa dia melakukan plagiat, maka konsekuensi hukumnya adalah yang pertama pencabutan gelar. Itu harus dilakukan. Yang kedua adalah soal hukum pidana tadi. Dia bisa dituntut secara pidana untuk ancaman hukuman tadi 2 tahun dan denda 200 juta tadi. Kalau bicara lebih jauh, maka menjadi pertanyaannya, apakah dia lulus S2, dia lulus dosen ini
menggunakan gelar S2 tadi, sudah pasti iya, karena seorang dosen. Maka tindakan ini sangat tercela. Dan hal ini merupakan kejahatan intelektual karena dilakukan oleh seorang calon dosen yang sekarang sudah dapat sebagai dosen. Sekarang sudah dosen karena SK kementeriannya sudah jatuh dan beliau ditempatkan di universitas. Ya, saya pikir hal ini harus ditindak tegas sehingga kemudian menjadi pembelajaran untuk semua dosen, baik itu dosen maupun mahasiswa, terkhususnya para mahasiswa. Karena bagaimana dia seorang terdidik, dia seorang dosen yang tugas pokoknya adalah melakukan atau memberikan pandangan-pandangan pemikiran, didikan yang baik kepada seorang mahasiswa. Dia sendiri melakukan penipuan, dalam hal ini penjiplakan pendapat orang. Bagaimana kemudian dia mentransferkan ilmunya kepada orang lain. Dan saya pikir dia harus segera ditindak tegas, baik itu secara hukum pidana. Berarti karena nanti dia juga akan memberikan dampak yang tidak bagus terhadap peserta didik. Setuju. Dalam hal ini, misalkan dia adalah seorang dosen, berarti dia akan melakukan ketika ditunjuk oleh staf prodi atau ke prodi, minta maaf bukan staf, ke prodi atau misalkan dekan, dia harus membimbing skripsi mahasiswanya. Berarti skripsi tersebut tidak boleh plagiat. Nah, kalau misalkan dia sebagai status dosen, berarti ini harus diambil tindakan tegas ya. Hemat saya harus segera diambil tindakan tegas karena ini secara tidak sadar telah mencoreng nama besar Unimor karena di sana ada seorang dosen yang melakukan plagiat terhadap tesis orang lain dan ini tidak dibenarkan secara hukum. Nah, ini kalau kembali ke kementerian seperti apa? Ya, hemat saya harus segera, dari mana gelar sarjana magisternya diperoleh, dan universitas harus segera dilakukan pencabutan. Apakah Universitas Timor harus menyurati kementerian ataukah bagaimana? Untuk prosedur itu saya memang saya sendiri belum paham soal prosedur itu, tapi paling tidak kalau hemat saya bahwa orang yang merasa dirugikan dalam hal ini, misalnya Pak menjiplak tesis saya. Ketika saya merasa dirugikan karena Pak menjiplak tesis saya, maka saya bisa melapor ke polisi dan juga saya bisa bersurat ke kementerian, bisa juga ke Universitas Timor, ke universitas di mana Pak Umar tadi menyelesaikan studi S2-nya. Jadi saya misalnya bersurat ke Undip misalnya. Ya. Di sana saya meminta kepada rektor untuk segera mencabut gelar akademis daripada Pak Undip tadi. Pak Uman. Pak Uman Di Undip. Jadi kita sudah sempat komunikasi dengan Pak Kuku Karnanta. Pak Kuku Karnanta ini adalah bukan dosen, sastrawan atau apalah yang tesisnya itu di copy paste oleh Pak Uman Rejo. Jadi nanti setelah break ini kita akan telepon Pak Kuku untuk nanti bisa kita langsung tanya-tanya, saya bertanya dan juga mungkin Pak Robert juga bertanya kepada Pak Kuku Karnanta untuk kita cari tahu dialah yang seperti tadi Pak Robert bilang orang yang dirugikan. siap. Nah, kita cari tahu apakah memang selama ini beliau sudah bersurat atau bagaimana, karena kasus ini sudah dari 2016 dan itu ada perjanjian-perjanjian yang menurut media dan menurut media waktu itu media Jawa Pos dan beberapa media lain itu soal kasusnya sudah diambil jalan damai melalui jalur akademik. Tetapi ada ketidakpuasan dari Pak Kuku sendiri soal di situ jalan damai dilakukan dengan ada beberapa perjanjian Yang belum terpenuhi. yang sampai dengan sekarang belum terpenuhi sampai ketika beliau sudah jadi PNS. Oh, ya. Nah, jadi kita break sebentar, nanti kita akan berbicara dengan Pak Kuku Karnanta selaku orang yang dirugikan tesisnya setelah break.
lagi bersama dengan kami di sini dalam diskusi eksklusif kita. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Kuku Karnanta. Kita akan tanya-tanya soal bagaimana proses Pak Kuku kemarin sampai tesisnya ini sampai dengan sekarang, apakah sudah ada tindak lanjut ke pihak Undip dan lain-lain. Kita coba komunikasi dengan Pak Kuku. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam. Iya Pak. Iya Pak Kuku. Ini saya lagi wawancara eksklusif dengan Pak Robert. Beliau adalah pakar hukum di Kabupaten TTU di NTT. Kebetulan kita lagi bahas soal kasusnya Pak Kuku. Kita lagi bahas soal kasusnya Pak Kuku bersama dengan Pak Uman Rejo. Pak Uman Rejo sampai dengan sekarang kami sulit berkomunikasi dengan dia, dan sampai dengan sekarang beliau tidak merespon komunikasi kita. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari saya dan juga mungkin nanti dari Pak Robert sendiri. Ada beberapa pertanyaan dari saya itu soal kasusnya Pak Kuku itu sampai sekarang kan dari 2016. Dari 2016 dan sekarang mencuat lagi. Kemarin di media sosial mencuat lagi. Nah, ini sekarang begini Pak Kuku. Sekarang begini, lihat dari berita kemarin, pihak universitas tinggal menunggu saja bagaimana nanti Pak Kuku bersurat, atau Pak Kuku nanti bersurat dengan kementerian atau bagaimana, bersurat lagi begitu ya, bersurat lagi terkait kasus ini. Nah itu saya mau tanya itu Pak Kuku, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi lagi dengan pihak Undip dan juga mungkin kementerian atau dengan pihak Universitas Timor? Oke. Jadi apa yang sudah saya lakukan setelah tahun 2016 itu ya, pada 2016 itu kemudian saya mendengar bahwa yang bersangkutan itu sudah PNS. Ya, PNS. Ya. Waktu itu pertama kali saya mendengar kan akhir tahun lalu ya. Saya tidak tahu apa PNS atau masih di PNS, saya tidak tahu. Tapi yang menjadi concern saya bukan di situ. Yang menjadi concern saya adalah apakah dia masih menggunakan ijazah yang didapat dari memplagiat tesis saya itu ataukah tidak. Kan saya tidak tahu, bisa saja di antara rentang 2016 sampai 2015 itu dia menempuh studi S2 lagi misalnya di tempat lain dan tidak memplagiat tesis saya, atau bisa saja itu haknya dia kan. Ya. Kemudian langkah saya adalah saya ingin menghubungi secara personal dulu ke Uman ini melalui email. Saya bilang bahwa selamat sudah menjadi dosen CPNS di Unimor, cuman saya hanya ingin memastikan saja bahwa ijazah yang kamu pakai untuk melamar CPNS itu bukan dari ijazah yang di Undip itu kan. Nah, cara saya bertanya seperti itu. Jadi kemarin komunikasi saya dengan Keprodi, dari Keprodi Bahasa Indonesia di tempat beliau kerja ini, katanya Pak Faisal Aprianto ya, Keprodinya waktu itu, katanya beliau ini CPNS, sudah CPNS dan entah CPNS-nya dia dari mana, dari intinya kalau dia ditempatkan kembali di Universitas Timor berarti dia kemarin CPNS-nya pakai S2 Pak. Iya, maksud saya itu menggunakan ijazah yang dari Undip, ataukah misalnya dia ngambil di kampus lain yang tidak menggunakan tesis saya. Oh ya begitu ya Pak. Itu ya Mas. Jadi saya tidak mau menghakimi orang, ayo kamu begini kan, tidak ya. Itu sifatnya klarifikasi saja, benar nggak? Ternyata tidak dijawab sama si Umar. Nah kemudian saya membuka portal Citi itu, ternyata betul ijazahnya masih dari Undip dan dikeluarkan di tahun yang sama ketika
kasus itu mencuat. Oh ya, di portal minta maaf Pak Kuku, di portal kementerian juga masih pakai ijazah yang sama kan? Iya. Berarti Saya seperti itu. berarti Saya menyimpulkan bahwa beliau masih pakai ijazah yang sama. saya tanya lagi. Iya. Kemudian saya tanya lagi melalui email lagi. Saya tunjukkan screenshotnya bahwa masih menarik ijazah Undip, tapi ini bagaimana reaksi kamu? Benar atau tidak sih pada ijazah yang sama atau yang tidak gitu? Karena waktu itu kan perjanjiannya dia menarik tesis ya. Loh, Ya, dokumen perjanjian itu ada ya Pak? tesis otomatis Dokumen perjanjian itu kan masih ada. kasih kamu masuk. Ya, saya sudah kemarin sudah terima dokumen perjanjiannya itu ada, dan saya lihat itu yang saya kutip di media yang saya beritakan itu ada satu item yang menyatakan bahwa beliau sebagai pihak kedua waktu itu ya Pak ya. Beliau sebagai pihak kedua waktu itu harus bersedia tanpa dipaksa, harus menarik kembali tesisnya. Dan itu sampai dengan sekarang belum ditarik. Sampai sekarang belum ditarik. Pak Kuku sendiri diminta dari Universitas Timor. Harusnya maksudnya Pak Kuku sendiri yang menyurati atau berkomunikasi kembali dengan pihak Undip, karena sampai dengan sekarang beliau belum menarik tesisnya sesuai dengan perjanjian itu. Apakah itu sudah Pak Kuku lakukan? Yang kan sekarang begini Pak Kuku, di universitas yang saya tanyakan soal perjanjian Pak, kemarin kan sempat dibuat perjanjian melalui jalur damai, itu kan sempat dibuat perjanjian. Nah, perjanjian ini bahwa salah satu itemnya adalah Pak Uman harus menarik kembali tesisnya tanpa dipaksa. Ya, tanpa dipaksa harus dengan secara pribadi menarik kembali tesisnya. Nah, sampai dengan sekarang ini yang saya tanyakan, sampai dengan sekarang tesisnya belum ditarik Pak. Tesisnya belum ditarik. Apakah Pak Kuku sampai pihak universitas sekarang lagi menunggu apakah Pak Kuku berkomunikasi dulu ke pihak Undip dan juga mungkin ke kementerian. Apakah ini sudah Bapak lakukan? Sudah Mas, itu sejak akhir tahun kemarin. Jadi begitu 2 kali email saya itu tidak dibalas sama Pak Umar, kemudian saya berinisiatif email langsung Universitas Timor. Dan karena saya tembuskan ke Undip dan saya tembuskan juga ke TV. Ya. Sudah ada tanggapan Bapak? Respon dari Sudah ada tanggapan? tanggapan dari Dikti mengatakan terima kasih sudah laporan ini akan ditindaklanjuti. Oh ya. Itu jawaban dari Dikti. Dari pihak Undip, dekannya waktu itu dekan baru ya, Ya. Bukan dekan yang sama tahun 2016. Ya, yang terbaru sekarang ya. Kemudian yang menelpon saya kemudian mengatakan mereka sudah membaca laporannya dan karena dia masih dekan baru, jadi dia masih akan mencari tahu dulu ceritanya seperti apa. Kemudian dia jelaskan juga bahwa tahun 2016 saya langsung datang ke sana ke Undip, seorang diri saya datang ke Undip menghadap dekan dan pimpinan, bahkan sampai ke sekretaris rektor waktu itu. Semua berkas ada tersangat monggo ditindaklanjuti. Nah, tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang konkret. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah setelah kejadian yang tadi itu, saya berkirim surat lagi atau mengirim WhatsApp ke dekan Fakultas Ilmu Budaya Undip, jawabannya masih sedang dibentuk tim investigasi atau tim etik atau apa namanya itu. Kemudian ada pandemi ini. Oke, baik Pak Kuku.
terima kasih di sini sudah hadir salah satu pakar hukum di sini, Pak Robert namanya. Nanti saya akan berdiskusikan dengan beliau soal hasil komunikasi dengan Pak Kuku ya. Intinya bahwa Pak Kuku sudah bersurat dan sudah ada tanggapan. Dari pihak universitas juga sudah Universitas Timor juga sudah disurati ya. Sudah disurati Pak. Timor saya surati tapi tidak ada respon sama sekali dari. Oh, belum ada respon. Oke. Tidak merespon surat saya. Oke, belum merespon. Jadi semoga nanti bisa direspon ya Pak ya. Kementerian. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kuku sudah hadir dalam diskusi eksklusif kita. Nanti kita komunikasi lebih lanjut lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam. Jadi begitu Pak Robert, kita kembali. Jadi Pak Kuku ini sudah bersurat ke pihak Universitas Timor, tembusan ke kementerian dan juga ini jadi sudah ada tanggapan. Nah ini menurut Pak Robert bagaimana ini? Sudah ada tanggapan dari? Belum ada tanggapan. Sudah ada tanggapan. Tadi sudah ada. Yang dari Universitas Timor belum ada. Belum ada. Tapi dari Undip sementara lagi dibentuk tim investigasi. Siap. Jadi baik. Nah, kita lanjut diskusi ini. Saya juga kebetulan tadi kita sudah komunikasi dengan Pak Kuku. Ya. Dan memang bagi saya tetap berpendirian pada pendapat saya bahwa plagiat adalah kejahatan intelektual sehingga tidak dapat dibenarkan. Kalau kemudian Pak Umar ini tidak diberikan sanksi, bagi saya pihak Unimor harus segera mengambil sikap, bersurat ke Undip dan di sana menegaskan apakah benar tesis atas nama Pak Umar ini, Umar Rejo ini ada plagiat. Kalau memang benar ada, ya harus segera cabut gelar akademisnya. Berarti pihak universitas juga harus merespon itu ya? Harus segera merespon. Ini soal wibawa Universitas Timor. Ya. Bagaimana melihat seorang dosen yang tesisnya dilakukan tesisnya Adalah hasil plagiat. Ya begitu. Jadi begini, Pak Robert, satu lagi bahwa Pak Uman ini adalah statusnya dosen dan sekarang PNS. Ketika dia statusnya dosen dan PNS, berarti kalau PNS berarti beliau digaji ya, mohon maaf, digaji itu melalui APBN atau melalui uang negara lah, seperti begitu. Nah, kalau dengan gelar dan ijazah S2-nya, otomatis golongannya pasti besar, golongan PNS-nya besar dan juga pasti ada tunjangan yang lebih karena statusnya adalah dosen. Nah ini bagaimana ini menurut Pak? Jadi begini, ketika yang pertama sudah pasti bahwa Pak Umar ini sekarang ditempatkan sebagai dosen di Unimor, maka syarat untuk menjadi dosen kan harus S2. Sudah pasti dia gelar S2. Ya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa tesis Pak Umar ini adalah hasil plagiat, maka selain konsekuensi hukum pidana tadi soal penjara dan juga ditarik tesisnya, ya soal ditarik gelar akademisnya, ini juga bisa berdampak ke tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ya Pak ya. Siap. Kenapa kemudian alasannya? Kenapa kemudian saya berasumsi bahwa bisa ditarik ke tindak pidana korupsi? Karena negara membiayai sesuatu yang tidak sah. Jadi dia melakukan tipu terhadap negara. Dia menggunakan ijazah palsunya, menggunakan ijazah. Kalau menurut saya ijazah palsu, karena tesisnya hasil plagiat. Ijazah palsunya dan negara membayar ijazah palsunya itu, dia itu jangan per bulan. Dan itu adalah tindak pidana korupsi. Dan hal ini harus sekarang ditindak secara tegas. Artinya begini Pak Robert, artinya beliau menggunakan uang negara meskipun itu sebagai gaji, tetapi dari hasil plagiat itu juga berarti bentuk penipuan. Sehingga bentuk penipuan ini bisa dikategorikan ke tindak pidana korupsi. Dari bentuk penipuan inilah yang beliau mendapatkan sejumlah uang untuk gajinya, sehingga dikatakan masuk ke dalam kategori kategori pidana korupsi. Kenapa kemudian saya bilang tidak pidana korupsi?
Karena sifat melawan hukum daripada Pak Umar ini adalah jelas tindakan melawan hukum, suatu perbuatan yang melawan hukum. Jadi konsekuensinya ada 3 tadi. Pertama, selain pidana penjara. Kedua, soal pencabutan gelar akademisnya. Ketiga, soal tindak pidana korupsi. Misalnya gini. Saya seorang profesor ya. Misalnya saya diberikan tunjangan oleh universitas dengan gaji misalnya per bulan 10 juta. Tetapi kemudian dalam perjalanan ternyata hasil penelitian saya untuk memperoleh gelar profesor tadi adalah hasil plagiat, dan kemudian gelar profesor saya dicabut. Ya, saya berkonsekuensi hukum adalah harus mengganti biaya yang telah negara berikan kepada saya selama ini dengan menggunakan gelar profesor tadi. Itu saya harus gantikan. Ketika saya tidak menggantikan itu, ini adalah perbuatan melawan hukum dan akan masuk sebagai kategori tindak pidana korupsi. Oke, begitu ya Pak Robert? Siap. Baik, pemirsa, kita sudah sampai pada penghujung acara diskusi kita. Kita break sebentar, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Robert. Oke, baik pemirsa, kita kembali lagi ke wawancara dan diskusi eksklusif bersama Pak Robert. Pak Robert, ini kita sudah di penghujung acara, tapi saya mau sampaikan sesuatu bahwa ada beberapa narasumber yang seharusnya saya komunikasikan. Dalam hal ini harusnya ada salah satu dosen, tetapi karena kesibukan beliau tidak hadir. Terus ada juga ketua BM Universitas Timor, tapi mungkin sibuk ya, jadi dia juga tidak sempat hadir. Saya mau tanya ke Pak Robert, kalau misalkan situasi ini ada di dalam Pak Robert sebagai Pak Robert posisi, kita berandai-andai ya, Siap. posisi Pak Robert sebagai mahasiswa dan posisi Pak Robert sebagai dosen, dan ini bukan sebagai dosen lagi, sebentar lagi jadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ya kalau tidak salah. Saya sesuai dengan informasi seperti itu ya Pak Robert. Jadi menurut Pak Robert, kalau Pak Robert adalah dosen seperti apa, dan yang kedua kalau Pak Robert adalah mahasiswa seperti apa jika dosennya teman dosen atau dosennya seperti begitu? Baik, ya prinsipnya adalah seperti tadi saya sampaikan. Saya prinsipnya bahwa dosen itu Pak sebagai mahasiswa dulu. Oh ya, siap. Seandainya Pak adalah mahasiswa. Kalau saya sebagai mahasiswa jelas saya protes. Jelas saya akan melakukan protes aksi secara besar-besaran menolak untuk kemudian dosen ini tetap berstatus sebagai seorang dosen. Karena hasil tesisnya yang kemudian menjadi layaknya dia untuk mengajar kita itu kan tidak sah. Ya. Lalu bagaimana dia mentransfer ilmunya kepada kita kalau kemudian ilmunya itu diperoleh secara tidak sah? Jadi kalau sebagai mahasiswa pasti melakukan protes ya. Melakukan protes secara besar-besaran. Ya. Karena dosen yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasinya. Siap. Sebagai dosen untuk mengajar dan mendidik mahasiswanya. Jadi menurut Pak Robert, kalau sebagai mahasiswa tentunya pasti merasa ini tidak benar. Jadi harus melakukan protes. Nah, yang kedua, kalau Pak Robert sebagai dosen, teman dosen atau sebagai dosen yang melakukan plagiat atau sebagai teman dosen, seperti apa? Ya, jadi kalau kemudian saya berstatus sebagai teman dosen Pak Umar, Ya. ya saya harus segera mendesak rektor Unimor untuk segera bersurat ke Dikti dan juga kepada Undip agar segera gelar S2-nya itu dicopot. Harus bersurat ya. Segera bersurat. Sebagai dosen atau sebagai pihak akademisi Saya yang mendesak bertanggung rektor. jawab di situ. Saya mendesak Ya. segera mendesak rektor. Karena tidak mau untuk universitas Tercoreng ini nama lembaga. tercoreng namanya lembaganya. Karena Unimor ini kan lagi eksisnya di NTT ya. Salah satu lembaga salah satu
universitas negeri di daerah perbatasan. Daerah perbatasan ya. Kita Universitas Negeri Timur adalah universitas di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Jadi kita ada di wilayah perbatasan. Universitas Timur adalah universitas daerah terluar, daerah 3T. Siap. Ya. Nah, baik pemirsa Bapak Ibu sekalian, kita sudah bersama dengan Pak Robert. Terima kasih Pak Robert. Siap. Kenapa Pak Robert ada di sini? Pak Robert ini salah satu tadi di awal saya sampaikan bahwa beliau adalah pengacara pribadinya Bupati Timur Tengah Utara Raimundus Fernandes. Yang berikut yang belum saya sampaikan, Robert itu selalu SH. Sebentar lagi beliau akan mendapatkan gelar MH-nya. Tapi luar biasa, SH tapi sudah pakar hukum dan sudah banyak kasus yang dimenangkan di pengadilan nih. Kasus-kasus apa saja itu nanti bisa Pak Robert sendiri yang sampaikan. Satu lagi, Pak Robert adalah staf ahli DPR RI Komisi 2 bersama dengan Ibu Christina Muki dari Partai Nasdem ya, dari Partai Nasdem, staf ahli DPR RI, staf ahli hukum kalau tidak salah. Selanjutnya ada beberapa prestasi apa saja Pak Robert yang sudah digeluti dan sudah menang sampai sekarang, akhirnya Pak Robert ini terkenal di Kabupaten TTU sebagai pakar hukum. Sebenarnya begini, lebih jauh daripada itu, sebelum berbicara soal prestasi, saya pikir saya harus juga menggambarkan soal prinsip daripada seorang advokat yang sampai ini saya tetap pegang teguh. Jadi bagi saya, seorang advokat itu harus memiliki dua prinsip. Yang pertama soal kemampuan, yang kedua soal kepercayaan. Jadi seorang advokat harus mampu dan dipercaya. Dua hal ini yang kemudian saya tetap pegang teguh sampai hari ini. Siap. Jadi saya harus mampu secara akademis dan saya harus dipercaya oleh klien. Itu dua hal kemudian yang saya pegang teguh sampai hari ini. Bicara soal prestasi, saya pikir ada beberapa prestasi yang kemudian bagi saya bangga sebagai seorang advokat. Saya pernah kalahkan Kejaksaan Timur Tengah Utara. Kejaksaan TTU ya. Itu ya. Itu 3 kali saya menang pra peradilan. Begitupun saya pernah kalahkan Polres Timur Tengah Utara. Polres TTU juga Ya, ya. Polres TTU. Saudara. Pernah 1 kali saya kalahkan Polres TTU. Dalam kasus sama pra peradilan. Jadi saya 4 kali pra peradilan dan 4 kali menang. 4 kali menang. Siap. Saya pikir ini juga suatu prestasi. Kemudian dalam hal perkara perdata, saya memang jujur saja belum pernah kalah. Jadi saya belum pernah kalah dalam Di perdata belum ya? belum pernah. Kasus kriminal? Kalau pidana kan Pidana? relatif. Di sana kalau sudah terbukti misalnya klien saya berbuat salah, ya paling tidak kita mampu untuk meringankan dia di pengadilan. Ya. Sementara lagi urus salah satu kasus yang pidana ya, Siap. bukan perdata. Salah satu. Kalau plagiarisme ini perdata atau pidana? Jelas pidana. Pidana ya. Pidana. Ya. Jadi Pak Robert ini sementara lagi urus salah satu kasus. Nanti yang mau berhubungan dengan Pak Robert nanti ada tercantum di layar. Itu ada port office-nya beliau di Robert Salo and Partners. Nanti akan kita lampirkan nanti lihat, bisa Bapak Ibu bisa melihat di bawah layar. Oke, Pak Robert, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah mau berdiskusi secara eksklusif bersama dengan kami dari media Beto Butu News. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih juga telah bersama-sama dengan kami mengikuti acara ini. Sampai ketemu di waktu berikutnya. Pak,